bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat hidayahnya kita dapat hadir dalam rangka presentasi program sekolah dalam rangka observasi praktek kinerja kepala sekolah. Kalau dulunya kita kenal dengan PKKS, sekarang karena kita berada dalam kurikulum merdeka, PKKS dengan instruksi dari kepala dinas, itu masing-masing sekolah harus melaksanakan observasi kinerja kepala sekolah oleh pengawas masing-masing sekolah. Kalau Pak Suherman ini ada 12 sekolah ya, 7 sekolah ya, dan alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kita awal dengan Pak Pengawas, Pak Pengawas mengatakan bahwasanya tanggal 9 ya, September kita melakukan observasi kinerja kepala sekolah, dan juga kepada Bapak dan Ibu kita ada peran sertanya di dalam observasi penilaian kinerja kepala sekolah ini. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Kalau tahun kemarin kita PKKS-nya dapat nilai 92, ya Pak Herman ya, ya Pak Suherman. Mudah-mudahan hari ini juga tanpa mengurangi arti ya dari kita semua, mudah-mudahan bisa kita pertahankan, dan juga mohon bantuan dari Bapak dan Ibu nantinya. Baiklah, next ya, pada presentasi observasi kinerja kepala sekolah ini kita memilih RHK-nya yang dipilih pada observasi praktek kinerja adalah presentasi program sekolah. Itu upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini ya silakan. Lanjut aja. Waktu kita 1 jam ya, Pak Suherman. Oke. Target perilaku yang diobservasi adalah target perilaku pilihan kepala sekolah. Kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas program sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Ya, materi presentasi program sekolah. Ini latar belakang lahirnya program sekolah, kondisi saat ini, analisis hasil rapor pendidikan sekolah tahun 2024. Program sekolah saat ini dan refleksinya terakhir pada Bapak ini. Ya, pertanyaan pemantik, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu mengenai program-program sekolah yang telah berjalan selama ini? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu praktik dari program-program sekolah yang kita laksanakan selama ini pada tahun sebelumnya? Silakan Bu Akmadati, ada apanya program kerjanya? Silakan. Yang tahun sebelumnya program sekolah. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Menurut pandangan saya, program-program sekolah baik itu yang bersifat ekstrakurikuler maupun intrakurikuler itu sangat berjalan berimbang. Seperti kalau kita tis itu ada English clubnya,
Alhamdulillah itu berjalan sesuai jadwal yang kita agendakan, dan saat ini sudah mulai berjalan kembali. Itu Pak. Barangkali itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ini salah satu dari pembina dari English Club. Yang IPA mana IPA? Oke, ya Kak. Silakan. Karena tahun kemarin. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Menurut saya program-program sekolah yang sudah direncanakan oleh kepala sekolah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Contohnya untuk pembinaan OSN IPA itu sudah dilaksanakan, dan tahun kemarin ada membawa anak mengikutinya dan lulus menang 5 orang dari jurusan IPS 3 dan dari jurusan matematika 2. Dan untuk saat ini akan diusahakan kembali untuk menjalankan program OSN tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Lagi yang kemarin itu ada tingkat Sumatera Barat. Apa itu bidang studinya? PS. Siapa pembimbingnya kemarin? Mana? Melmianti. Mana? Ya. Udah apa-apa. Jadi kita kemarin IPS itu udah maju tingkat provinsi ya, Bu Nela. Berapa orang? 3 orang IPS. Dan juga olahraga juga melaju untuk tingkat Sumatera ada. Ada. Yang silat dan karate ada kan? Silat sampai tingkat provinsi Sumatera Barat. Oke. Ini prestasi kita tahun yang dulu, dan juga ada apa lagi ya? Matematika. Tingkat Sumatera Barat juga ya. Dan juga ada apa? Kemarin itu yang di SMA 3 roket air, ya, roket air kita mendapat harapan 2. Dan juga saya tantang ini Bu Eka, kan di Bukit Tinggi juga ada untuk Sumatera ya, yang di Bukit Tinggi nanti itu 3 provinsi. Nah itu, jadi Bapak dan Ibu, itulah beberapa program kerja kita yang nuansanya untuk kegiatan kesiswaan, ya. Jadi artinya mudah-mudahan kita pada tahun ini jangan sampai di tingkat kabupaten saja lagi. Sesuai dengan apa program kita sekolah kita ini diharapkan mencetak prestasi-prestasi siswa, baik ekstrakurikuler maupun dengan non ekstrakurikuler, ya. Selanjutnya, oke. Latar belakang lahirnya program sekolah menunjukkan visi dan misi sekolah. 2, analisis hasil rapor pendidikan, dan juga rapor pendidikan kita juga meningkat ya Bu Santi. Coba komentarnya Bu Santi. Terima kasih Bapak. Berdasarkan analisis rapor pendidikan kita tahun 2024 ini, bahwa kita hanya satu lagi yang warna orange-nya, selebihnya hijau Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu peningkatan dari tahun ke tahun, bahwa literasi dan numerasi kita juga meningkat. Yang menjadi PR-nya adalah kualitas pembelajaran. Mungkin itu Pak yang nanti bisa kita bikin program yang lebih baik lagi agar kedepannya bisa kualitas pembelajaran kita hijau. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Santi. Jadi artinya rapor pendidikan kita tergantung dengan hasil kerja kita. Jadi melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah banyak berbuat demi meningkatnya rapor pendidikan kita. Selanjutnya peningkatan mutu teknik yang dilelu ini. Oke. Peningkatan mutu teknik tenaga kependidikan dan lulusan. Nah ini sudah
kita ketahui secara bersama. Oke, next. Kondisi sekolah saat ini, karakteristik siswa, jumlah siswa OPT SMP Negeri Lengayang, SMP Negeri 1 Lengayang ada 730 orang, meningkat dari tahun kemarin. Tahun kemarin 690 ya. Pada tahun ini kita meningkat menjadi 730 orang, terdiri dari 362 orang laki-laki, 378 orang perempuan, dan terbagi dalam 24 rombongan belajar. Kalau tahun kemarin kita masih 23. Dua guru PT SMP Negeri 1 Lengayang ada 54 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Pendidikan guru 48 orang S1 dan 6 orang S2. Status pegawai guru 28 orang guru PNS, 15 orang guru P3K. 3 tenaga kependidikan 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dengan latar belakang pendidikan SMA, D3, S1 dan S2. Next. Prasarana di SMP Negeri 1 Lengayang pada tahun pelajaran 2023-2024 terdiri atas 24 ruang kelas, 2 unit ruang komputer, 1 unit labor IPA, 1 unit ruang perpustakaan, 1 ruang BK, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 orang UKS, dan 1 unit musalah, 3 unit WC Putra, 2 unit WC Putri, 2 unit WC guru dan pegawai, lapangan basket dan lapangan bola voli. Prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik pada tahun 2023 memperoleh berbagai prestasi tingkat kecamatan dan kabupaten seperti pencak silat putra putri, atletik, juara drum battle, ya, juara 1 sepak bola, mankap tingkat kabupaten. Yang dua tahun ya Pak Ipan, tahun dulu 2 tahun berturut-turut Pak Pengawas untuk sepak bola. Dan juga untuk tingkat SMP kita juara 1 di Kecamatan Lengayang. Ya. Selanjutnya visi dan misi SMP Negeri 1 Lengayang. Visi mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berkarakter, kreatif, dan peduli lingkungan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Misi sekolah, laksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan tahfiz Al-Quran dan peringatan Hari Besar Keagamaan. Ini untuk Pak Suherman ketahui. Kami juga mempunyai program pemberantasan buta Al-Quran. Udah berapa orang semuanya itu? Bu Imaher mana? Bu Imaher berapa orang Pak Bu Imaher? 7 untuk kelas 7 33 orang. Kelas 38 ini Pak Sulaiman. Jadi kita tidak mungkin siapa yang salah, siapa yang apa. Yang jelas kita melakukan program mungkin satu-satunya di sekolah di pesisir selatan yang melaksanakan pemberantasan buta Al-Quran ini di SMP Negeri 1 Lengayang berkat bimbingan dari Pak Suherman juga. Ya, jadi artinya kalau sekarang mungkin sudah berapa minggu jalan Bu Imayah? Coba ceritakan sebentar Bu Imayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan ekskul tulis baca Al-Quran yang tidak anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran itu sudah jalan 6 minggu. Hasilnya sudah mulai ada peningkatan, yang tidak bisa sudah mulai bisa,
family bisa baca-baca. Cuman kendalanya bagi kami anak ini ada sering yang banyak juga yang absen gitu. Itu salah satu apanya apa Mas. Dan juga di samping buta Al-Quran, kami juga ada dari bahasa Indonesia, Lancar baca. lancar membaca ya. Gimana Bu Linda? Ya. Sekarang gimana? Sekarang masih jalan, tapi kalau seandainya dia sorenya, paginya itu tidak datang Pak, guru bahasa Indonesia yang ada di kelasnya yang Oke, terima kasih Ibu. Ini biayanya kan dari bos. Ya, boleh. Rencananya dengan bayar dengan dana bos semuanya itu Pak Sulaiman. Selanjutnya ada menanamkan nilai-nilai karakter jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan bakat minat peserta didik dalam bidang sains, olahraga, seni, dan informatika. Dan informatika ini Bu Santi. Gimana, ada pembinaannya bagaimana Bu Santi? Kalau di pembinaan bakat minat informatika itu lebih ke intrakurikulernya Pak, tidak ada ekskulnya. Anak-anak belajar multimedia dengan Canva, sudah bisa buat poster pakai Canva, membuat video pembelajarannya sendiri, membuat tutorial yang diuploadnya ke media sosial. Salah satunya di IG sekolah pernah diupload Pak. Sekian Pak. Bu Ricci, yang IPA gimana? Yang ada sains. Sains gimana, masih jalan? Mana Bu Ricci? Matematika Bu Ricci. Hah? Matematika Bu Ricci. Matematik juga Iya, pembina matematika. masih jalan. IPA masih jalan. Dan satu lagi IPS. Jalan atau belum? Hah? Udah. Belum kan? Oke, yang jadi jalan. Baik, dilanjutkan. 4. Mengoptimalkan pelaksanaan PBM yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar, kritis, bergotong royong, memudayakan perilaku hijau, bersih, dan sehat. Untuk PBM ini bagaimana Bu? Kan kita seperti itu kita jalan. Hah? Kita komentar sama Bu Pon dulu sebentar. Itu mengoptimalkan pelaksanaan PBM. Ini. Terima kasih atas waktunya untuk pelaksanaan PBM. Sekarang kita lebih menonjolkan proyek Pak. Proyek kita 3 kali 1 tahun. Nah, itu antara tiap tahun itu berbeda. Dipilih oleh koordinator masing-masing. Satu tingkat kelasnya 3 koordinator. Berarti tahun ini TP 2024-2025 kita ada 9 koordinator project. Nah, demikian Pak. Terima kasih Bu Pon. Oke, next. Ini data rapor pendidikan tahun 2024 yang sudah disebutkan oleh Bu Santi ya. Tinggal merahnya, oranye. Oranye kualitas pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya atau tahun baik menjadi hijau. Ya, ini juga diminta kepada kita semua untuk memperhatikan kualitas pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki secara bersama. Oke, next. Penjelasan rapor pendidikan, capaian literasi baik 82,22%, naik 13,33% dari tahun 2003 Pak Pengawas.
Kompetisi membaca teks informasi naik 8%. Kompetisi mengakses dan menemukan isi teks 2,83%. Kompetisi mengakses dan menemukan isi teks naik 5,77%. Kompetisi menginterpretasi dan memahami isi teks naik 5,1%. Dan kompetisi mengevaluasi dan merefleksi isi teks mengalami peningkatan 6,24%. Ini hasil rapor pendidikan. Dan kedua, kemampuan numerasi. Capaian kemampuan numerasi baik 77,78%, naik 35,56 tahun 2003. Kompetisi pada domain bilangan naik 8,11%. Kompetisi pada domain aljabar naik 5,68. Kompetisi pada domain geometri naik 6,08%. Kompetisi pada domain data dan ketidakpastian naik menjadi 9,91. Kompetisi mengetahui naik 9,16. Kompetisi menerapkan naik 10,26 dan kompetisi bernalar naik 7,12%. Dan ini yang orange tadi kita kemampuan literasinya. Ya Bu Sandia. Kualitasnya Pak. Kualitasnya. Ini yang hijau. Ya, ini yang kita lihat ini. Kualitas pembelajaran. Jadi artinya mari kita sama-sama kita sepakat kita untuk menaikkan kemampuan literasi kita. Oke, next. Capaian karakter baik 53,84, mengalami penurunan 0,38 dari tahun 2023. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, gotong royong, kreativitas, mandirian, indikator yang perlu ditingkatkan. 4. Kualitas pembelajaran. Capaian kualitas pembelajaran sedang 59,46%, mengalami penurunan dari 2,78 dari tahun 2023. Indikator manajemen kelas dan dukungan psikologis yang perlu ditingkatkan. Oke, next. Kepemimpinan intelektual. Capaian kepemimpinan intelektual baik 54,83, naik 1,83 dari tahun 2023. Visi misi satuan pendidikan naik 0,76%. Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan naik 0,37 dan dukungan refleksi guru naik 4,32%. 6. Iklim keamanan satuan pendidikan. Capaian iklim keamanan satuan pendidikan baik 67,14%, turun 0,67% dari tahun 2003. Kesejahteraan psikologis well-being peserta didik, pengalaman perundungan peserta didik, pengalaman peserta didik terkait rokok, minuman keras dan narkoba, indikator yang perlu bimbingan. 7. Iklim kebinekaan. Capaian iklim kebinekaan baik 68,88%, naik 2,96% dari tahun 2023. Indikator toleransi keagamaan dan budaya naik 0,77%. Komitmen kebangsaan naik 5,82%, serta toleransi kesetaraan peserta didik juga naik 2,28%. Next. Analisis rapor pendidikan tahun 2024 untuk perencanaan program sekolah. 1. Ya. Kemampuan literasi kita identifikasi ada 3 ya. Nanti akan permasalahannya, kegiatan dan penjelasan implementasinya. 1. Kemampuan literasi, kemampuan membaca teks sastra. Ya. Kegiatan yang dibenahi, peningkatan kompetisi guru hal literasi melalui PMM. Dan insya Allah sedang berjalan ya Bu Santi ya. Penjelasan implementasi, melakukan kegiatan Kombel ya, komunitas belajar, membahas topik modul pelatihan mandiri literasi dan numerasi. Dan ini sudah kita lakukan ya. Pernah juga kita lakukan.
Dua, kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, peningkatan ya kegiatan yang kita benahi, peningkatan kompetensi GTK-nya dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Selanjutnya mengadakan kegiatan lokakarya tentang pembuatan perangkat ajar dan metode pembelajaran yang efektif dan menarik. Tiga, kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktik inovatif. Selanjutnya melakukan sharing praktik baik pembelajaran melalui komunitas belajar sekolah seperti mengadakan webinar secara daring ataupun luring. Next. Program pengembangan profesional. Berdasarkan data rapor pendidikan, instrumen evaluasi, hasil pemantauan dan supervisi, dan hasil refleksi diri, guru membuat rencana pengembangan kompetensi antara lain pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar sebagai partisipan dalam observasi praktik pembelajaran. Selanjutnya sebagai penggerak komunitas belajar. 4. Sebagai peserta berbagai praktik baik. Ya. Selanjutnya mengikuti kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis non PMM. Selanjutnya mengikuti seminar lokakarya dan simposium. Program ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler melalui yang di UPT Sekolah Negeri 1 antara lain ekstrakurikuler bidang akademik meliputi pembinaan bidang OSN untuk pembelajaran IPA, matematika, IPS dan Inggris K, bidang non akademik FL2SN serta bidang olahraga ODSN. Ekstrakurikuler bidang non akademik seperti Paskibra, Pramuka, bidang olahraga futsal, voli, basket, bidang seni, marching band dan tari, pencaksilat dan karate. Selain itu ekstrakurikuler bidang keagamaan yaitu tahfiz dan baca tulis Al-Quran. Program pembiasaan budaya sekolah. Ini ada terdiri dari visi sekolah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Misi sekolahnya terwujud lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia. Tujuan sekolah mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, melaksanakan ibadah dan dengan bimbingan menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih. Kegiatan programnya membaca Asmaul Husna, sholat zuhur bersama, senam jalan sehat, kebersihan lingkungan. Ya, visi sekolah yang berkarakter Pancasila, terwujudnya lulusan yang berkebinekaan global, terwujudnya lulusan yang bergotong royong. Tujuan sekolahnya mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya. Selanjutnya menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi. Selanjutnya dalam kegiatannya mengenakan pakaian daerah batik, pembentukan piket kelas kelompok belajar. Selanjutnya memiliki kompetensi literasi. Terwujudnya lulusan memiliki kompetensi literasi. Tujuan sekolah menunjukkan kemampuan dan kegebaran berliterasi berupa mencari dan menemukan teks. Kegiatan membaca 15 menit setiap hari, gerakan wajib baca, gerakan kunjungan perpustakaan dan seterusnya. Next. Program teknik. 1. Pengenalan penggunaan komputer sebagai media pembelajaran. Seluruh guru harus menguasai penggunaan komputer aplikasi dasar berupa aplikasi dasar berupa A. Memanfaatkan media penyimpanan flash disk dan eksternal hard disk. B. Menggunakan LCD proyektor. C. Menggunakan aplikasi pengolahan data. D. Menggunakan aplikasi pengolahan angka. E. Menggunakan aplikasi pengolah presentasi. F. Mengintegrasikan aplikasi Office. 2. Pembuatan bahan ajar berbentuk media presentasi.
Pengenalan dasar aplikasi media presentasi seperti PowerPoint. B. Perencanaan bahan ajar dengan menggunakan Google Slide dan Canva. C. Pembuatan media video dengan aplikasi KineMaster. Ini sudah dalam apa kita sudah ada dalam Facebook kita, dalam apa kita dalam YouTube. Ya. 3. Eksplorasi data pendukung bahan ajar dari internet, mendownload, mengunduh file, mendownload video, menggunakan mesin pencari, menggunakan data hasil unduh ke media presentasi, membantu penggunaan e-rapor untuk melakukan penilaian. Ini sudah kita laksanakan. Terusnya, program untuk tenaga kependidikan, keuangan, perpustakaan, laboran. 1. Pengenalan penggunaan komputer sebagai media pengolahan data. Aplikasi dasar berupa memanfaatkan media penyimpanan flash disk dan eksternal hard disk. B. Menggunakan aplikasi pengolah kata. C. Menggunakan aplikasi pengolah angka. D. Menggunakan aplikasi pengolah presentasi. E. Mengintegrasikan aplikasi Office. 2. Penggunaan internet dan website sekolah. 3. Penggunaan sistem informasi manajemen sekolah. 1. Pengisian data pokok pendidikan. Ini sudah kita laksanakan terus secara rutin. Entry data e-kinerja guru dan karyawan ini sudah kita laksanakan juga. Dan pengisian e-rapor juga sudah dilaksanakan juga. Ya, Bu Santi ya. Oke. Program unggulan sekolah tahun 2024. Pembinaan baca tulis Al-Quran ini BTA ditunjukkan untuk siswa yang belum lancar terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ini maksudnya tadi Pak Sherman. 2. Pembinaan membaca lancar. Program ini ditunjukkan bagi murid-murid yang belum lancar dalam membaca. 3. Penguatan literasi dan numerasi. Program ini diprioritaskan untuk siswa peserta AKM dan seluruh siswa. 4. Ekstrakurikuler manajemen sains seni dan English Cup. 5. Komunitas belajar dalam sekolah untuk peningkatan kualitas pendidik dan pendidikan. Refleksi umpan balik terhadap presentasi program sekolah. Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu terhadap program sekolah yang telah dipresentasikan? Oke, ada yang berkomentar satu. Kita buka sesi. Ada Bapak dan Ibu? Semua presentasi yang tadi, bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Nada? Ya, buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan presentasi dari praktek penilaian kinerja kepala sekolah yang telah dipaparkan tadi, semuanya kami sudah memahami dan jelas gambaran apa-apa saja program-program sekolah yang akan dilaksanakan pada saat ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan program sekolah yang kita rencanakan pada tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Kalau di Surabaya mungkin kami lihat di sini tampilannya di sini sangat menarik. Lagi, Bapak dan Ibu, kegiatan-kegiatan ke sekolah kita yang kita paparkan tadi itu pembayarannya melalui dana bos semuanya. Ya. Mungkin ada dengan bos Dagudes, ada yang paparan tadi. Ada ya? Drum band. Marching band itu kecuali marching band ya. Itu dengan di Bosda. Ya. Untuk pembinaannya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yo Pak Duomo Pak Man. Terima kasih telah ditayangkan tadi ya. Ini sebagian besar sudah terlaksana ya. Sebagian besar sudah terlaksana dan yang lain itu masih ada yang sedang jalan. Luar biasa Bapak Ibu. Aplaus dulu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya. Audio Jungle.
Audio Jungle.